Salam jumpa dengan saya Romo Fidel Votan SMM. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang Maria, Bunda Pengantara Segala Rahmat, atau sering dikenal dengan sebutan Maria Mediatrix. Namun sebelum masuk lebih jauh pada pokok pembicaraan kita kali ini, saya ingin menjelaskan makna dan fungsi seorang pengantara atau disebut sebagai mediator. Umumnya yang namanya mediator berarti pengantara, atau dengan kata lain, dia yang berada di antara dua belah pihak yang berbeda. Fungsinya cukup jelas, yaitu menjadi pengantara atau perantara, atau bisa disebut juga sebagai penghubung antara yang satu dengan yang lain. Sebutan mediator biasanya dipakai untuk menyatakan fungsi kehadiran seseorang, yakni dia yang berdiri di antara dua pribadi atau kelompok, entah dalam rangka untuk memfasilitasi suatu pertukaran nilai-nilai kebaikan, atau yang lebih sering dipakai untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang berbeda. Andai kata hal ini diterapkan pada Maria, maka gelar mediatrix seperti ini itu mengantar orang melihat kembali maknanya ke belakang pada abad ke-6 di timur dan abad ke-9 di barat. Sejak abad ke-18, gelar ini dipakai secara luas oleh umat Katolik dimanapun mereka berada. Secara umum, jikalau sebutan itu, yakni mediator, diterapkan pada perawan Maria, maka kehadiran atau keberadaannya memang menunjukkan peran atau fungsinya sebagai seorang pengantara, di mana ia menjadi figur yang mengantarai doa-doa manusia kepada Yesus. Dan kita bersyukur atas rahmat yang diberikan. Nah, dalam konteks ini, sejatinya Maria dapat menjadi seorang pengantara yang tetap antara Yesus dan umat beriman. Bunda Maria barangkali dijuluki sebagai mediatrix. Itu dapat dipahami dalam 3 arti berikut ini. Yang pertama, perawan suci Maria digelari demikian oleh karena sebagai Bunda Allah yang mulia dan penuh dengan rahmat, ia menempati posisi berada di antara Allah dan ciptaannya. Atau barangkali dipahami dalam arti yang kedua, di mana Maria dijuluki demikian sebab bersama dengan Kristus dan berada di bawahnya, ia bekerja sama atau terlibat aktif dalam rekonsiliasi antara Allah dan umat manusia, sementara ia sendiri masih berada di dunia. Yang ketiga, bisa juga dipahami sebagai mediatrix oleh karena Maria membagikan rahmat
yang Allah anugerahkan pada putra-putrinya. Jadi dengan demikian, melalui 3 makna tersebut, bisa dipahami bahwa apa yang menjadi kepengantaran Maria mestinya selalu dimengerti sebagai pribadi yang berada di belakang dan bergantung pada satu-satunya pengantara tunggal dan utama pada Bapa, yakni Kristus. Oleh karena itu, salah satu pusat perhatian yang paling baik untuk memahami peran dan fungsi kepengantaraan Maria di samping kepengantaran tunggal Yesus Kristus ialah dengan melihat perannya dan juga fungsinya sebagai dispensation of graces atau dispensatrice di tutte le grazie, di mana Maria menjadi penyalur. Dia yang membagikan atau menyalurkan rahmat-rahmat dari Allah. Tatkala kita mengatakan bahwa Bunda Maria itu mediatrix sebagai penyalur rahmat-rahmat tersebut, maka yang dimaksudkan ialah segala kebaikan dan aneka berkat yang diberikan oleh Allah bagi segenap ciptaannya. Nah, itu semua dianugerahi dalam kebajikan dan atas dasar campur tangan Maria. Maka dalam konteks ini, sesungguhnya tindakannya ini memiliki dimensi yang universal, yakni meliputi segala makhluk, baik yang berada di surga maupun yang ada di bumi, dengan pengecualian pada dirinya sendiri dan juga Kristus itu. Seringkali tradisi Katolik memandang Bunda Maria juga sebagai saluran atau channel, atau juga dengan sebutan akuaduk, keran, atau bahkan dengan istilah bendahari rahmat ilahi. Tentu saja semua istilah ini itu merupakan metafor. Dan oleh karena itu tidak boleh dipahami secara literer atau secara tekstual, seakan-akan Maria ini adalah instrumen fisik dari rahmat itu sendiri. Justru harus dipahami sebaliknya. Dia bukanlah demikian adanya. Cara di mana Maria menampakkan perannya melalui kepengantaraannya itu sesungguhnya sangat khusus atau sangat unik. Sebetulnya entah melalui Maria atau tidak, setiap orang dapat menerima yang seharusnya ia terima berupa rahmat dan berkat surgawi yang datang dari Allah. Akan tetapi Maria menjadi sarana penyalur rahmat dari Allah secara khusus. Dia dipakai oleh Allah untuk menyalurkan rahmat-rahmat itu. Dan karena dialah sosok yang mengetahui dengan sangat baik segala kebutuhan dan kerinduan manusia, karena memang dia adalah Bunda Allah. Dan doa-doanya sangatlah powerful, penuh dengan kekuatan dan berdaya guna bagi hidup setiap orang. Ketika orang berbicara tentang Maria sebagai Bunda pengantara segala rahmat, terkadang muncul suatu keberatan dengan mengajukan pernyataan seperti ini. Bukankah satu-satunya pengantara kita pada Bapa, seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5-6, ialah Yesus Kristus.
Kalau demikian, mengapa Maria juga disebut sebagai pengantara? Dalam arti ini, apa bedanya kepengantaraan Yesus Kristus pada Bapa dan kepengantaraan Maria di pihak lain? Kalau saya ingin meminjam pemikiran atau ajaran yang disampaikan juga oleh salah seorang kudus dari Prancis, Santo Louis-Marie Grignon de Montfort, beliau berbicara dengan sangat baik, dengan sangat indah tentang Maria sebagai penyalur rahmat-rahmat dari Allah. Ketika kita juga berbicara tentang kepengantaran Maria ini dalam perspektif orang suci ini, yakni Santo Montfort, maka sesungguhnya orang kudus ini berkata bahwa Maria itu adalah perantara kita berdasarkan doa perantaraan. Dalam mahakaryanya yang sangat indah, Bakti yang Sejati kepada Maria, Santo Montfort berkata secara lantang tentang siapakah Maria sebagai seorang pengantara. Dalam konteks apa Maria bisa menjadi penyalur rahmat yang datang dari Allah? Dalam Bakti yang Sejati kepada Maria nomor 86, di sana orang kudus ini berkata demikian: Puale a Gesù il faut aller à Marie, c'est notre médiatrice d'intercession. Dia mengatakan, untuk pergi kepada Yesus, kita harus pergi kepada Maria. Dialah perantara kita berdasarkan doa perantaraan. Kemudian dia menambahkan, untuk pergi kepada Bapa yang kekal, kita harus pergi kepada Yesus. Dialah pengantara kita berdasarkan penebusan. Kalau Maria dikatakan sebagai mediatrice d'intercession, perantara kita berdasarkan doa perantaraan, maka dalam perspektif Montfort, Yesus sendiri adalah mediateur de redemption. Dialah pengantara kita berdasarkan penebusan. Yesus adalah satu-satunya pengantara, mediator antara Allah dan manusia, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5. Dan kata-kata sang rasul ini ditegaskan kembali oleh gereja dalam dokumen Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium nomor 60. Di sana para bapak konsili berkata, pengantara kita hanya ada satu menurut sabda Rasul, sebab Allah itu esa, dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. 1 Timotius bab 2 ayat 5-6. Dengan mengatakan demikian, maka sesungguhnya kepengantaran Bunda Maria
selalu bersifat subordinatif, artinya selalu dan tetap bergantung pada kepengantaran tunggal Yesus Kristus. Konsili malahan dengan tegas mengatakan bahwa peran keibuan Maria terhadap umat manusia sama sekali tidak menyuramkan atau mengurangi kepengantaran Kristus yang tunggal itu. Malahan justru menunjukkan kekuatannya. Dengan kata lain, kepengantaran Maria yang digagas oleh konsili menegaskan secara lebih kuat kepengantaraan Yesus Kristus. Kepengantaran Maria dengan demikian bertumpu pada kepengantaran putranya sendiri dan ikut mendukungnya. Para Bapak Konsili berkata demikian, sebab segala pengaruh Santa Perawan yang menyelamatkan manusia tidak berasal dari suatu keharusan objektif, melainkan dari kebaikan ilahi, pun dari kelimpahan pahala Kristus. Pengaruh ini bertumpu pada pengantaraannya, sama sekali tergantung padanya, dan menimba segala kekuatannya darinya. Pengaruh itu sama sekali tidak merintangi persatuan langsung kaum beriman dengan Kristus, melainkan justru mendukungnya. Jadi kalau melihat tekanan biblis tadi dan juga ajaran konsili, sebagaimana yang dikatakan dalam Lumen Gentium artikel 60 tentang kepengantaran Maria di samping kepengantaran tunggal Yesus pada Allah, maka sesungguhnya posisi Montfort cukup jelas. Meskipun dia menggunakan gaya bahasa barok yang kental dengan teologi di zamannya, orang kudus ini sama sekali tidak memisahkan Maria dari eksistensinya sebagai seorang makhluk ciptaan Allah. Selain itu, Montfort juga tetap mengakui dan mengatakan, dan itu sejalan dengan magisterium gereja, bahwa perawan Maria pun ditebus oleh Kristus putranya sendiri. Jadi hanya di dalam konteks pengantara penebusan, mediator of redemption, sang kebijaksanaan abadi dan menjelma, maka pada hakikatnya Maria pun dipandang sebagai seorang mediatrix, yakni pengantara segala rahmat. Dialah yang menyalurkan rahmat-rahmat dari Allah, seperti yang juga secara tepat diajarkan oleh Konsili Vatikan II. Berbicara tentang Maria, Bunda pengantara segala rahmat, di satu pihak menunjukkan siapakah sosok yang dipilih oleh Allah ini. Dialah yang menyalurkan rahmat-rahmat surgawi yang datang dari Allah bagi umat manusia. Maka memahami kepengantaran Maria di samping kepengantaran tunggal Yesus Kristus pada Bapa, kiranya tidak membingungkan dan mengacaukan persepsi atau pemahaman kita tentang fungsi dan makna kepengantaraan, baik kepengantaraan Maria itu sendiri yang bertumpu pada kepengantaran tunggal Kristus pada Bapanya, maupun kepengantaraan Yesus Kristus yang dipahami selalu dalam arti atau dalam konteks tata penebusan. Dan kepengantaran Maria dengan kata lain selalu dipahami, dimengerti dalam konteks tata rahmat. Dia yang menyalurkan rahmat-rahmat dari Allah bagi umat manusia. Melalui Maria, semua orang, kita semua akan sampai kepada Kristus. Sebagaimana Kristus dahulu datang menjumpai manusia melalui Maria, demikian juga melalui jalan yang sama, semua orang akan dihantar untuk kembali berjumpa dan bersatu dengan Yesus Kristus, buah tubuhnya yang terpuji itu.